Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Rifki Baidowi masih bersedia untuk share experience, berbagi pengalaman dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, sebangsa, setanah air, dan dimanapun ada berada. Ini banyak yang di luar negeri juga, teman-teman itu banyak di luar negeri juga. Jadi termasuk yang di Amerika, paling enggak dari di Amerika itu yang ada di Iowa City ini ada 3 orang dari Indonesia. Sekarang ini mengambil di Kickwood College ya selama 1 tahun, di Amerika dengan biaya Amerika juga. Terima kasih Didi, coba dia ingin CV-nya saya bacakan sedikit. Iya, di depan saudara ini kalau Anda baca ini adalah nama Rifki Baidowi. Sudah ada dicatat itu ya, linknya jelas. Siapa Rifki Baidowi itu mewakili pribadi yang konsisten, teguh pendirian, loyal, pekerja keras dan kritis. Itu ada. Sejak mengenal Rifki di ajang pemilihan jadi ikon tahun 2017 dan akhirnya menjadi top 10 Alpha Citizen Banten. Rifki terus bermetamorfosa menjadi lebih baik lagi. Memiliki aktivitas yang padat membuat Rifki menjadi orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Rifki pun orang yang ringan tangan, memiliki empati dan jiwa sosial yang tinggi untuk membantu sesamanya. Juga tak malu membantu sang ibu untuk berjualan. Ya, bagus ya, tak malu berjualan. Ini bukan kalimat endorses. 4 tahun menurutku bukan waktu sebentar untuk menilai seseorang. Nah inilah sebetulnya usia Rifki itu 23 ya, pria. Wah, tingginya bagus, lebih tinggi dari saya, 170 cm. Berat badan 70 kg ya. Ya, pengalamannya ini yang luar biasa ya. Pernah bekerja di PT Radio Gema Warga Karya Satnawa ya. Sebagai announcer tahun 2021 sampai 2022. Kemudian di PT Banten Raya Television, Banten TV, ya. Di tahun 2019. Ya. Kemudian di PT Radio Pahala Budi Sakti, ya. Lagi announcer juga tahun 2018 sampai 2019. Ada juga mengikuti di suara Kolbun Salim di 107.7 FM Voice Manager. Prestasinya ya ini luar biasa, ini Duta Pemuda Indonesia tahun 2023 ya. Dari Kementerian Republik Indonesia, juara 1 konten kreator KKP 2023 juga bagus sekali, masih baru, ini tahun 23 itu 3 kali mendapatkan juara 3 video kreatif. Baluarti bahasa tahunnya dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Dan tahun 2022 ini juara 1 MC Disporseni UT Universitas Terbuka. Tahun sebelumnya winner Duta Pemuda Indonesia ya, tahun 2021 Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia. Nah, saudara-saudara kalau mau mencatat, mau kontak dengan saudara Anda ini, Rifki Baidowi, ya itu udah. Itu kontaknya bisa dilihat sendiri, mau melalui YouTube, melalui Instagram, ya, dan lain-lain. Ya. Saya kira secara singkat ya akan itulah yang bisa saya sampaikan. Ini Rifki Baidowi sudah siap untuk menyampaikan pesan-pesannya. Silakan, santai aja Rifki. Ya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih juga udah
ngundang lagi nih, sudah mengundang kembali. Untuk kedua kalinya ya, Prof ya. Iya, iya. Terima kasih banyak dan saya juga sampaikan salam hangat saya kepada seluruh teman-teman di seluruh dunia atau di jagat maya. Dan buat yang baru ketemu, salam kenal, saya Rifki Baidowi. Dan saat ini saya sebagai Duta Pemuda Indonesia 2023. Beberapa waktu lalu sebenarnya Profesor sudah mengundang saya dan masih sama, saya dikenal sebagai orang yang bermetamorfosa dari pemulung sampai sekarang menjadi Rifki Baidowi sebagai Duta Pemuda Indonesia dan berbagai hal lainnya. Nah, kali ini berbeda dengan yang sebelumnya karena saat ini saya sedang ikut serta untuk menjadi bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tentu teman-teman di Indonesia sudah tahu ini adalah salah satu visi atau cita-cita bangsa untuk menjadi Indonesia Emas 2023 yang insya Allah akan menjadi negara yang disegani juga dan akan menjadi macan Asia-nya seperti itu. Baik, mungkin itu saja sapaan dari saya, boleh di-share juga. Nah, tadi saya sudah menyinggung, saya juga sedang ikut serta dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 karena saya percaya untuk mewujudkan ini perlu keikutsertaan dari seluruh pemuda-pemudi di Indonesia supaya ini bisa terwujud. Boleh next. Nah, untuk data demografis pemuda di Indonesia, ini jumlah penduduk pemudanya itu usia 15 sampai 30 tahun sebenarnya di Indonesia itu terbesar. Apalagi di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan menghadapi bonus demografi. Mungkin teman-teman juga tahu akan ada banyak usia produktif di tahun ini dan ini adalah kesempatan kita. Ini juga kesempatan yang mungkin tidak akan bisa kita ulangi di Indonesia. Kita harus memanfaatkan ini, kita harus ikut serta, terutama bagi diri kita sendiri sebagai pemuda-pemudi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, adapun pendidikannya, pendidikan peningkatan akses dan partisipasi pemuda itu di pendidikan tinggi. Terutama saya yang notabene dulu pemulung tapi sekarang menempuh pendidikan tinggi, itu adalah salah satu jalan atau salah satu hal yang ditempuh untuk mewujudkan itu juga. Dan juga ada tren peningkatan tingkat melek huruf dan partisipasi perguruan tinggi di kalangan pemuda. Tentu semakin banyak mahasiswa di Indonesia dan juga semakin tinggi juga tingkat pendidikannya, semoga itu bisa menjadi awal yang baik untuk menempuh atau menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, itu juga tidak lepas dari angka pengangguran di Indonesia. Nah, tantangan utama bagi kita adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda. Kebanyakan sebelumnya, di generasi sebelumnya, itu ketika kita menempuh pendidikan tinggi, kita itu menjadi atau dibentuk sebagai seorang pekerja. Namun ke depannya mulai dari beberapa tahun yang lalu sudah mulai gencar. Pemerintah juga sudah berusaha untuk membentuk inkubasi, membentuk pelatihan-pelatihan supaya anak-anak muda atau pemuda-pemudi di Indonesia ini menjadi orang yang mandiri dan juga tidak ketergantungan dengan lowongan pekerjaan, tapi menciptakan peluang pekerjaan bagi orang lain tentunya. Adapun BPS itu mencatat angka pengangguran pemuda lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Karena ya banyak lulusan-lulusan yang ketika lulus sebenarnya nggak tahu mau kemana. Coba misalkan ke depannya kita ubah menjadi pemuda-pemudi yang mandiri, tentu dengan dibentuknya menjadi entrepreneur melalui inkubator yang disediakan oleh pemerintah, itu banyak sekali. Nah, baik di perkotaan atau pedesaan. Nah, pemuda di perkotaan ini punya akses lebih besar terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan dibandingkan dengan pemuda pedesaan. Tentu di Indonesia sejauh ini masih ada sebenarnya ketimpangan antara yang di kota dan di desa. Tapi sekarang insya Allah pemerintah Indonesia sedang melakukan hilirisasi supaya kita semua dapat merata peningkatannya, baik yang di desa ataupun yang di kota. Jadi semua akan bisa mengakses jendela dunia dengan internet
dengan pelatihan-pelatihan online, dengan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh pemerintah juga. Nah, ataupun kesejahteraan sosial, ini perbedaan tingkat kesejahteraan antara pemuda daerah dan perkotaan dan desa. Sebenarnya sekarang sudah punya akses, siapapun bisa menjadi sejahtera melalui internet, melalui gawai ataupun yang disediakan begitu. Next. Saya pribadi untuk ikut serta dalam membangun atau mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini, tentu ada banyak tantangan juga yang saya lihat. Mulai dari pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan. Nah, tingginya angka pengangguran pemuda ini menunjukkan tantangan supaya kita juga bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup. Ini sedikit sharing, sebenarnya saya juga sedang berusaha untuk membangun lapangan kerja, yaitu ada yang namanya Growing Training and Development. Di situ adalah tempat atau platform di mana teman-teman pemuda-pemudi bisa belajar soft skill, bisa belajar public speaking, belajar untuk bahasa Inggris, karena saya juga berkolaborasi dengan rekan saya yang lain. Nah, ini merupakan sifat yang setidaknya bisa atau harus dimiliki oleh pemuda-pemudi. Mulai dari kreator atau menciptakan sesuatu, menciptakan karya, dan juga berkolaborasi. Saya pribadi mengatakan bahwa kita itu untuk menjalin atau menciptakan sesuatu yang besar, tidak bisa kita lakukan sendiri. Saya ingat satu pepatah yang mengatakan bahwa jika engkau ingin berjalan dengan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi jika engkau ingin berjalan lebih jauh, maka berjalanlah bersama. Untuk itu kita perlu kolaborasi begitu. Saya kolaborasi dengan rekan saya dari Malaysia juga untuk membentuk atau membangun platform Growing Training and Development tersebut. Nah, tantangan yang lainnya juga ada ketidaksetaraan pendidikan. Ada akses dan kualitas pendidikan masih nggak merata, terutama antara perkotaan dan pedesaan. Ini tantangannya, tapi kita juga bisa melihat ada solusi. Seperti saya sendiri kuliah di Universitas Terbuka Serang. Di Universitas Terbuka ini adalah untuk meratakan pendidikan ke seluruh Indonesia. Jadi nggak ada batasan bagi siapapun yang bisa dan mau untuk kuliah, bebas, silahkan daftar di UT begitu. Nah, ini adalah salah satu peluang atau solusi yang bisa kita tempuh dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ada kesehatan mental. Pemuda seringkali menghadapi tekanan mental, terutama di tengah persaingan dan ekspektasi sosial yang tinggi. Nah, perlu diketahui teman-teman dan profesor, sekedar informasi, sekarang di Indonesia banyak sekali kasus anak muda yang bunuh diri. Banyak sekali kita lihat di televisi, di berita, itu banyak kasus-kasus tersebut. Nah, ini dikarenakan bahwa untuk pembentukan mental dari generasi atau kita menyebutnya Gen Z, ini ada yang menyebut dengan generasi sandwich, ada yang menyebut dengan generasi strawberry, yang mentalnya memang tidak sekuat generasi baby boomer atau yang lainnya begitu. Nah, ini juga tantangan buat kita, bagaimana kita membentuk mental pemuda-pemudi Indonesia atau generasi Z yang akan menempati posisi-posisi penting di 2045 nanti supaya lebih baik. Nah, untuk itu saya juga kembali lagi menciptakan atau membentuk Growin atau Grow Indonesia, Growin Training and Development. Salah satunya juga untuk membentuk mental yang sehat seperti itu. Karena jujur saya sendiri merasakan bagaimana mental saya dibentuk melalui perjalanan dan tantangan hidup. Saya ingin membagikan itu kepada rekan-rekan dan teman-teman yang lain untuk menjadi mental yang kuat, menjadi pribadi yang penuh dengan emosi, bisa menjaga kestabilan emosional atau pintar dalam mengelola emosi. Itu juga harus tahu dan harus bisa sebenarnya. Nah, selanjutnya ada keterbatasan akses modal dan pelatihan. Ini adalah tantangan. Memang ini kita sedang mengusahakan ini. Kita juga, saya pribadi, saya mengatakan kita itu saya dan rekan saya yang berkolaborasi, berusaha untuk mencapai ini. Kita ingin menjangkau siapapun yang ingin belajar dan ingin berlatih bagaimana public speaking, bagaimana cara interview, bagaimana
bahasa Inggris yang baik dan benar atau dan yang lainnya, itu bisa belajar di Growin ini. Saya berusaha untuk mewujudkan supaya tidak ada keterbatasan akses dan modal serta pelatihan bagi siapapun. Begitu. Boleh next? Nah, lantas peluang dalam pengembangan pemuda itu apa saja sebenarnya? Tadi kita sudah tahu dan tantangannya apa. Sekarang untuk peluangnya, karena Indonesia juga sedang hilirisasi menuju ke digital, tentu salah satu peluangnya adalah digitalisasi dan teknologi. Peluang untuk mengembangkan keterampilan digital dan berpartisipasi dalam ekonomi digital itu sangat besar. Tinggal kesiapan kita dan kemauan kita untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang cemerlang, yang gemilang. Itu ada kewajiban sebenarnya untuk kita anak-anak muda mengembangkan diri, mencerdaskan diri, untuk kemudian kita bagikan lagi kepada yang lain. Untuk kemudian kita sharing kepada yang teman-teman yang mungkin belum bisa menjangkau itu. Nah, selanjutnya yang terbuka atau peluang yang besar bagi kita adalah kewirausahaan. Ini mendorong semangat kewirausahaan dan memberikan dukungan untuk startup dan usaha kecil. Karena saya juga sedang membangun itu, yaitu dengan Growing Training Development. Ini adalah peluang bagi kita anak muda supaya bisa menjadi mandiri, bisa menjadi entrepreneur. Itu banyak sekali peluang-peluangnya. Apalagi di Indonesia sekarang sudah banyak membentuk pelatihan-pelatihan, ada Wira Muda dari Kemenpora RI itu untuk membantu dan mendorong anak-anak muda. Nah, lantas peran kita atau peran pemuda ini apa untuk menyongsong 2045 di bidang wirausaha? Ya tentu Indonesia nanti akan berfokus kepada pengembangan UMKM untuk menjadi lebih besar, bisa ekspor dan yang lainnya. Peluang berikutnya adalah pendidikan berbasis keterampilan. Ini sangat merepresentatifkan Indonesia yang sekarang, di mana pendidikannya sudah menyesuaikan sistem pendidikan untuk lebih berfokus pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ada banyak platform yang disediakan pemerintah untuk pemuda-pemudi. Ada banyak pelatihan, ada banyak seminar yang disediakan dan dipersilahkan untuk pemuda-pemudi belajar dan berlatih di situ. Ada pelatihan soft skill, bahkan pemerintah ada program kartu prakerja. Itu merupakan usaha untuk mewujudkan generasi yang bagus, generasi yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah pemberdayaan perempuan. Ini memberdayakan pemuda perempuan dengan meningkatkan akses mereka ke pendidikan dan peluang pekerjaan. Sekarang ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya selama ini saya melihat kebanyakan pekerja-pekerja dari bidang tertentu itu hanya bisa yang dikerjakan oleh perempuan begitu. Ini berarti perempuan itu punya daya saing juga. Ada rata lah, tidak ada namanya membeda-bedakan gitu. Pemberdayaan perempuan dengan mendekatkan akses mereka ke pendidikan. Banyak kok sekarang pendidikan-pendidikan yang ditempuh sama perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, yang kelima ini adalah yang penting juga, kolaborasi dan partisipasi tentunya. Seperti yang sudah saya lakukan dan saya jelaskan tadi, bahwa untuk membentuk atau menciptakan sesuatu hal yang besar, kita perlu kolaborasi. Ya, ini mendorong partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan dan membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor wisata, dan organisasi masyarakat. Kita bisa kok membuat sesuatu, membuat karya, berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder. Kalau aku kolaborasi dengan teman dan juga pernah kolaborasi dengan pemerintah, waktu itu membentuk desa digital, berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Banten. Kita harus terbiasa dengan kolaborasi. Sekarang itu bukan zamannya kita menunjukkan siapa diri kita, tapi kita harus paham sekarang adalah zamannya, sekarang saatnya kita untuk berkolaborasi, bergandengan tangan, dan membangun diri serta membangun lingkungan bersama. Bukan merasa saya ini si paling oke, saya si paling ini. Enggak, ini zamannya kita berkolaborasi. Nah, melalui pemahaman yang mendalam itu tentang tantangan dan juga peluang pengembangan pemuda, ini dapat difokuskan pada upaya-upaya yang lebih efektif dan berdampak positif dalam menciptakan generasi yang
unggul dan berdaya saing tinggi tentunya. Ketika kita sudah sadar antara tantangan dan peluang, dan kita bisa menciptakan solusi dari keduanya itu, maka kita sudah siap untuk berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 tentunya. Boleh. Next. Nah, dalam indeks pengembangan pemuda ada beberapa aspek yang mesti kita tempuh, apalagi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Yang pertama adalah aspek pendidikan, kesejahteraan, ini kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Tentu kelima aspek ini satu sama lainnya sangat berkaitan dan memiliki korelasi. Yang pertama dan yang paling diutamakan adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena ini adalah hal dasar yang dimiliki oleh pemuda-pemudi untuk berperan aktif. Karena dengan pendidikan kita bisa menjadi insan yang berkualitas, SDM yang berkualitas. Sehingga kita tahu dan bisa kritis dalam menilai sesuatu atau melakukan hal yang berdampak. Baik di lingkungan yang skupnya terkecil, bahkan yang besar begitu. Nah, yang kedua tentu kesehatan dan kesejahteraan tadi. Seperti yang saya jelaskan bahwa sekarang lagi marak sekali kasus bunuh diri di Indonesia, terutama dilakukan oleh generasi muda atau pemuda-pemudi. Ini perlu menjadi perhatian khusus sebenarnya, karena memang untuk isu kesehatan mental itu sedang tinggi di sini. Jadi saya berharap ada lebih banyak lagi platform-platform ataupun layanan-layanan yang disediakan untuk menjaga kesehatan mental dan stabilitas emosi dari pemuda-pemudi, sehingga bisa menjadi pemuda-pemudi yang bisa berdampak juga begitu dengan mental yang kuat, serta bisa menjadi sejahtera begitu. Nah, yang selanjutnya juga ada aspek pengembangan pemuda, yaitu lapangan dan kesempatan kerja. Selama ini kebanyakan pemuda-pemudi yang terpatok pada lapangan pekerjaan. Dia haus untuk mencari lowongan pekerjaan. Tapi dalam dirinya terkadang masih banget yang jarang sekali berpikir untuk membuka lapangan kerja dengan berbagai upayanya. Nah, ini juga selaras dengan program pemerintah, yaitu membentuk inkubasi dan juga pelatihan-pelatihan mandiri, pelatihan wirausaha, bahkan ada sertifikasi yang disediakan gratis untuk pemuda-pemudi. Nah, selanjutnya adalah partisipasi dan kepemimpinan untuk aspek berikutnya. Kenapa di sini partisipasi dan kepemimpinan? Pertama, tentu untuk mewujudkan hal yang besar ini, Indonesia Emas, perlu partisipasi banyak orang. Mulai dari diri saya pribadi, yaitu pemuda-pemudi tentunya, bahkan stakeholder yang lain. Pemerintah, perusahaan swasta, organisasi, lembaga yang terkait, ini kita harus berperan aktif, berpartisipasi, berkolaborasi. Kita bergandengan tangan bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas tersebut. Saya pribadi melihat ini sangat krusial ya, karena kita untuk mewujudkan ke arah sana perlu kolaborasi yang sangat besar dan kesadaran. Nah, kesadaran ini dimiliki oleh sifat-sifat kepemimpinan yang tinggi. Oleh karena itu, aspek partisipasi dan kepemimpinan ini menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah gender dan diskriminasi. Sekarang sudah bukan zamannya kita membeda-bedakan mana dari gender atau mendiskriminasi di kalangan tertentu atau organisasi tertentu, suku tertentu. Sudah bukan zamannya, itu sudah pemikiran-pemikiran kolot yang sudah harus ditinggalkan. Kita pahami bahwa hakikatnya semua yang ada di dunia yang berjalan di atas muka bumi ini sama-sama ya sebagai insan, sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki hak hidup, kebebasan, berkreasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk kelima aspek ini atau indeksnya itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Kalau untuk 5 aspek ini terpenuhi, insya Allah ini bisa mencapai Indonesia Emas yang kita impikan jika kita sudah memenuhi 5 aspek ini. Dan tentu ini tidaklah mudah. Sekali lagi saya katakan sebagai pemuda,
Ayo teman-teman pemuda-pemudi di Indonesia, kita sama-sama berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan, silahkan tuangkan semuanya. Ayo kita bergandengan tangan, bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Next. Nah, kita bahas ke salah satunya adalah kolaborasi dan kemitraan. Kenapa saya dari sekian banyak aspek saya ingin membahas kolaborasi dan kemitraan? Karena kolaborasi ini adalah hal yang tepat yang harus kita lakukan, hal yang tepat yang harus kita laksanakan sebagai wujud awal dalam menempuh kebaikan-kebaikan berikutnya. Next. Nah, satu, kolaborasi dan kemitraan juga kita harus melihat bagaimana pemerintah mengusahakan ini. Kita tentu tidak bisa berjalan sendiri, ada regulasi, ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mesti kita ikuti juga. Atau mungkin bisa kita mengusulkan kebijakan-kebijakan baru tentunya. Nah, peran pemerintah yang pertama adalah kebijakan pendidikan pelatihan. Nah, mengembangkan kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Pemerintah sudah membuat kebijakan pendidikan yang luar biasa untuk saat ini, yaitu dengan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka juga sudah oke, karena memberikan peluang kepada pemuda-pemudi untuk mengembangkan diri sesuai dengan porsinya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan skill dan kemauannya. Ini sudah selaras dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ada banyak program yang disediakan oleh Kampus Merdeka juga, mulai dari pertukaran mahasiswa, mulai dari pelatihan-pelatihan, mulai dari magang, itu dibiayai oleh pemerintah juga, begitu. Ini menjadi kesempatan bagi kita yang paham akan pentingnya pengembangan diri juga. Nah, yang kedua adalah program kewirausahaan. Ini pemerintah itu berkewajiban untuk menyelenggarakan program kewirausahaan yang memberikan insentif dan dukungan bagi pemuda yang ingin memulai usaha. Tentu ini sudah kita ketahui, saya sebagai pemuda Indonesia juga sudah melihat banyak program-program yang dilakukan, dan tinggal kita ikut berperan saja mengikuti pelatihan tersebut dan menjadi pemuda-pemudi yang berdampak. Mulai dari ada pelatihan wirausaha dari pemerintah atau dari Kemenpora RI juga ada wirausaha muda atau wira muda, dari platform lain juga ada, pemerintah program lain di OPD lain. Ada banyak sekali, dan tinggal kita berperan saja dan niat untuk belajar mengembangkan diri. Selanjutnya adalah pusat keterampilan dan pelatihan. Membangun pusat-pusat keterampilan dan pelatihan untuk menyediakan akses lebih luas kepada pemuda terhadap pelatihan yang berkualitas. Tentu yang saya katakan bahwa pemerintah sekarang sudah banyak membuat inkubator yang bisa membentuk wirausaha muda, yang bisa menciptakan entrepreneur muda, begitu. Jadi kita, ya tinggal kemauan kita saja sebenarnya untuk ayo kita ikut belajar di program-program pemerintah yang sudah disediakan, kemauan kita dan niat kita. Maka kembali lagi sebenarnya ini harus kesadaran kita sebagai pemuda untuk berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini. Next. Nah, untuk selanjutnya peran kolaborasi dan juga kemitraan dari sektor swasta juga kita harus melihat. Ada program magang dan pelatihan industri, ada pendanaan untuk startup, ada mentorship program. Ini sudah banyak teman-teman dari Indonesia dan harus kita ikuti sebenarnya, karena ini sebagai usaha juga bahwa kita berperan dalam menjadi insan-insan yang siap untuk mengisi pemangku-pemangku jabatan nanti di tahun 2045 tentunya. Ada program magang dan pelatihan industri, ini menyediakan peluang magang dan program pelatihan industri yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada kok, pemerintah sudah menyediakan, ada Kampus Merdeka itu ada program magang juga yang bisa kita ikuti sehingga kita bisa sesuai dengan apa yang kita minat, apa yang kita punya skillnya. Itu silahkan diikuti dan kita harus ikut serta berperan aktif. Selanjutnya ada pendanaan untuk startup, memberikan dukungan keuangan dan sumber daya bagi startup pemuda melalui program pendanaan atau kemitraan modal Ventura. Nah, untuk kemitraan ini atau kolaborasi ini dengan sektor swasta, ada banyak juga kok yang bisa kita ikuti, yang bisa kita tempuh. Ada dari Kemenpora atau dari swasta juga sering saya melihat ada beberapa perusahaan
yang menyediakan pendanaan untuk startup. Ini sudah luar biasa dan patut kita apresiasi dan ikuti tentunya. Ini peluang buat kita. Kembali lagi ke yang di awal tadi bahwa kita harus melihat tantangan dan peluangnya yang harus kita jalani. Salah satunya ini. Yang ketiga ada mentorship program. Ini menginisiasi program mentorship di mana para profesional berpengalaman itu membimbing pemuda dalam memahami dunia bisnis. Ada banyak mentoring atau biasa kita sebutnya di sini adalah bisnis coaching, itu ada banyak juga yang bisa diikuti dari perusahaan-perusahaan yang ada yang di Indonesia, atau yang saya lihat sendiri itu ada perusahaan yang memang sengaja menyediakan inkubasinya, ada kok. Tinggal kita manfaatkan, sekali lagi internet yang sudah ada. Semua itu sudah terbuka jendelanya dari internet, tinggal kita cari bagaimana tempat pelatihan atau hal apapun yang kita butuhkan, cari di internet. Itu sangat memudahkan kita. Next. Nah, yang selanjutnya adalah peran masyarakat sipil atau peran kita juga. Yang pertama untuk kampanye kesadaran pendidikan. Saya sering untuk memberitahu kepada teman-teman, jujur saya juga sering mengatakan bahwa uang atau ekonomi itu bukan menjadi batasan. Saya pribadi dari pemulung kok begitu bisa untuk menempuh pendidikan tinggi, yang penting kita niat. Saya selalu berusaha sebagai pemuda, berusaha untuk mengkampanyekan kesadaran pendidikan ini kepada siapapun orang yang saya rasa masih punya peluang untuk mendapatkan akses pendidikan. Ayo kuliah, ayo sekolah. Kamu masih punya banyak peluang untuk mengakses pendidikan tinggi. Ada yang mengatakan, oh saya nggak punya uang, saya nggak punya harta untuk menempuh pendidikan yang mahal. Enggak. Gimana kita untuk mencari cara, gimana kita untuk berusaha. Kalau memang kamu mau menempuh pendidikan, saya kasih solusi, saya kasih rekomendasi tempat kuliah yang murah, tempat kuliah yang bagus, sehingga semua bisa mendapatkan akses pendidikan. Selalu berusaha untuk mengkampanyekan itu. Nah, yang selanjutnya adalah pusat sumber daya komunitas. Ada banyak komunitas-komunitas itu mendirikan pusat sumber daya yang menjadikan informasi, pelatihan, dan bantuan. Ini bahkan sekarang lembaga kemanusiaan pun sudah menyediakan ini. Karena sadar bahwa semua itu semakin bermetamorfosa menjadi sesuai dengan zamannya. Begitu, ada banyak yang menyediakan. Selanjutnya adalah kemitraan dengan lembaga pendidikan dan perusahaan. Nah, kemitraan dengan lembaga pendidikan ada banyak juga yang sudah saya lakukan bersama dengan, bahkan bukan hanya lembaga pendidikan yang saya lakukan, tapi lembaga pemerintah. Tinggal kita bagaimana mencari sisi di mana kita bisa berkolaborasi dan bermitra. Nah, selanjutnya adalah program dual pendidikan dan magang yang bisa kita ikuti. Yang magang tadi ada MSIB, itu bisa kita ikuti bersama supaya kita bisa tahu juga dan membuka peluang yang lainnya. Selanjutnya ada kerjasama pengembangan keterampilan yang bisa kita jalani untuk menjalin kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk menyediakan program pengembangan keterampilan yang berfokus pada kebutuhan industri. Ada banyak yang bisa kita ikuti mulai dari pelatihan. Bahkan sekarang, Prof. dan teman-teman, dari SMK, dari vokasi, itu sudah memfokuskan kepada ke arah sana untuk sesuai dengan kebutuhan industri. Bahkan ada banyak jurusan-jurusan baru yang dibuat oleh pemerintah, oleh negara untuk menyongsong, untuk mengisi kebutuhan di masa Indonesia Emas 2045 nanti. Mulai dari cyber security yang semakin gencar dan juga hal yang lainnya yang sesuai dengan dan selaras dengan Indonesia Emas 2045 nanti. Next. Nah, ini harus kita sadari bahwa inisiatif bersama untuk mendukung dan berperan dalam pengembangan pemuda. Kita harus mengadakan forum pemuda dan inovasinya, menyelenggarakan forum yang mengumpulkan pemuda, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berbagi ide dan inovasi dalam mendukung pengembangan pemuda ini. Tentu kita harus ada di ruang lingkup yang sama. Kita harus menyamakan persepsi, kita harus menyamakan pemikiran, kita buat forum, kita diskusi, ini harus sering dilakukan. Terakhir, kemarin saya mengikuti forum pengembangan pemuda di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh
Kemenpora RI untuk menyongsong hal yang sama juga dalam pengembangan pemuda ini untuk Indonesia Emas 2045 nanti. Di forum tersebut kita sepakat bahwa untuk memfokuskan salah satu program yang akan kita canangkan, yaitu kita buat juga ada pertukaran pemuda, di mana kita akan mengirim pemuda-pemudi terbaik dari daerahnya untuk membangun daerah lain, untuk membentuk atau membangun pemuda-pemudi yang ada di daerah penempatan tersebut. Jadi fokusnya adalah pengembangan pemuda lagi, dari pemuda provinsi lain kita kumpulkan dan kita satukan untuk kemudian bisa mengabdikan diri, menciptakan para pemimpin muda yang ada di lokasi penempatannya nanti. Nah, selanjutnya ada platform kolaboratif. Seperti yang sudah saya buat juga, ada Growing Training and Development. Itu bisa untuk berkolaborasi. Misalkan ketika ada kampus, saya pribadi ada kampus yang atau organisasi atau lembaga yang menginginkan pelatihan public speaking misalnya. Saya bisa dan membuka peluang kolaborasi seluas-luasnya, dipersilahkan. Kita kolaborasi untuk memberikan pelatihan kepada siapapun, mulai dari siswa atau bahkan mahasiswa dan yang lainnya. Ya, selanjutnya adalah Komite Pemuda Nasional. Itu membentuk komite, tentu sudah ada banyak, ada KONI, ada KNPI, dan masih banyak yang lainnya yang tinggal kita ikuti saja dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu. Nah, dengan kolaborasi yang kuat dan kemitraan yang berkelanjutan ini, upaya kita bersama dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan generasi muda yang tangguh dan juga berdaya saing tinggi tentunya. Boleh next. Nah, ada apa aja sih sebenarnya yang bisa kita ikutin sebagai pemuda-pemudi di Indonesia? Saya pribadi, karena saya suka mengajak orang menjadi lebih baik, saya sangat senang dan bersyukur bisa mengajak teman-teman pemuda-pemudi untuk ikut serta dalam berperan menyongsong Indonesia Emas 2045 ini. Minimal, kalaupun belum ada kesadaran untuk ikut serta dalam menyongsong Indonesia Emas, minimal punya kesadaran untuk menjadikan dirinya lebih baik. Saya sangat senang mengajak pemuda-pemudi yang lainnya seperti itu. Ada berbagai hal yang bisa kita ikuti tentunya teman-teman pemuda-pemudi di Indonesia. Boleh next. Mulai dari program pendidikan pelatihan, ada program pendidikan vokasi dari pemerintah juga yang saya tahu akan saya bagikan. Ada dari MySkill, silakan diakses di internet lebih lengkapnya. Ada juga dari Prakerja, itu silakan diikuti pelatihan-pelatihannya, atau dari Kemenpora setiap tahunnya mengadakan pelatihan dan juga sertifikasi. Dan selanjutnya ada program magang dan pelatihan industri, ada dari Kampus Merdeka yang sudah lama kita ketahui juga. Silahkan diikuti dan mulai sekarang itu harus menjadi kebiasaan kita untuk haus akan kegiatan dan juga program pendidikan dan pelatihan untuk menempa diri tentunya. Yang ketiga adalah kursus daring dalam keterampilan digital. Tentu ini menjadi program untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern. Kalau misalnya teman-teman nih, saya pribadi mengatakan pada pemuda-pemudi di Indonesia atau yang melihat video ini, saya juga punya platform untuk memberikan pelatihan soft skill, mulai dari public speaking dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, yaitu ada Growing Training and Development. Kalau di Instagramnya ada, boleh di-follow, namanya growing.tnd. Boleh silakan di-follow dan ikut pelatihannya. Dan yang mau kolaborasi juga sangat membuka itu, silahkan. Kita berkolaborasi untuk sama-sama belajar dan membentuk atau menempa diri kita menjadi pemuda-pemudi yang unggul, yang siap untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Boleh next. Nah, kalau untuk program kewirausahaan untuk pemuda, ini ada Pusat Kewirausahaan Pemuda, ini menyediakan sumber daya pelatihan dan dukungan bagi pemuda yang ingin memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Ada banyak juga platformnya, silakan kalau yang mendengar dari Indonesia, silakan datang ke Dinas Perdagangan atau Pendapatan Negara, juga ada menyediakan programnya untuk pembuatan NIB, memberikan pelatihan, atau bahkan lintas OPD juga ada yang menyediakan dari Dinas. Kalau di saya pribadi di sini ada dari Dinas Pariwisata, itu juga membuka peluang untuk
memberikan pusat kewirausahaan pemuda, mulai dari pelatihan atau sertifikasi menjahit, atau sertifikasi dan pelatihan merangkai bunga atau baket, itu ada banyak sekali. Silahkan diikuti dan ikut serta begitu. Ada juga kompetisi startup dan inkubator bisnis yang bisa teman-teman ikuti. Mulai dari yang saya tahu ada dari Astra dan juga dari pemerintah juga ada banyak untuk menjadi pemuda pelopor dan pemuda kewirausahaan muda juga ada dari Kemenpora RI. Silahkan dikali informasinya, atau barangkali teman-teman pengen tanya apa saja yang bisa diikuti, boleh silahkan tanya ke saya pribadi dari Instagram saya, Rifki Baidowi. Silahkan tanya dan kita sharing bersama sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang siap saling membantu dan berkolaborasi tentunya. Nah, yang ketiga ada program pendanaan untuk startup. Ya, ada banyak juga, terakhir saya lihat dari Kemenpora RI juga ada pendanaan bagi wirausaha dan startup. Itu bisa diikuti sama teman-teman. Next. Adapun program kepemimpinan dan pengembangan soft skill, itu ada pelatihan kepemimpinan, pelatihan soft skill dari sekolah atau kampus, program pengembangan diri, dan pemuda sebagai agen perubahan. Nah, dari keempat ini ada salah satu program yang mungkin saya bisa rekomendasikan buat teman-teman. Itu ada yang namanya program pertukaran pemuda antar provinsi dari Kemenpora RI yang bisa diikuti, atau program pertukaran pemuda antar negara yang bisa diikuti dari Kemenpora RI. Ini salah satunya ya, yang bisa teman-teman ikuti. Ini bagus kok untuk membentuk kepemimpinan, soft skill, dan juga pengembangan diri yang bisa diikuti. Nah, setiap program yang ada itu silakan diimplementasikan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan pemuda di Indonesia. Sehingga teman-teman juga dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik di masa mendatang atau di masa depan. Tentu untuk sama-sama kita berperan aktif dalam menyongsong atau mewujudkan Indonesia Emas 2045. Next. Nah, lantas tadi sudah dibahas juga tantangan dan solusinya apa saja sih yang bisa atau yang mungkin kita lihat bersama, kita ketahui bersama, dan perlu kita kaji begitu. Boleh next. Nah, ini ada tingginya angka pengangguran, ini menjadi PR juga untuk kita semua, bahkan PR untuk saya pribadi supaya tidak menjadi pengangguran. Seperti itu, saya juga menjadikan itu PR supaya saya juga jadi pengangguran dan tidak menjadi beban begitu. Solusinya ya meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan juga melibatkan diri kita untuk penyelenggaraan program dan pelatihan atau membuat kebijakan insentif untuk pemuda atau perusahaan merekrut pemuda baru. Sebenarnya saya sedikit menohok dengan peraturan di Indonesia yang tertulis bahwa peraturan kerja yang penerimaan kerja saja maksimal 25 tahun biasanya, itu sedikit agak menjadi PR juga, bahwa masih banyak juga loh kesempatan atau yang bisa bekerja walaupun usianya tidak di angka 25. Kan usia pemuda kan mulai dari 16 atau 13 sampai 30 tahun sesuai dengan undang-undang. Nah, ini tantangan kita tentunya untuk menjadi produktif bersama, bahkan supaya kita tidak tergantungan dengan peluang kerja, dengan lowongan kerja, ya kita harus membuka dan membuat ya peluang kerja itu sendiri, lowongan kerja itu sendiri. Semakin banyak kesadaran ini, maka akan semakin luas juga untuk kita membangun bersama dan mewujudkan Indonesia Emas. Yang kedua adalah ketidaksetaraan akses pendidikan. Ini tantangannya adalah untuk menyuarakan bahwa pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa, seluruh warga Indonesia. Silakan ditempuh dan rekomendasikan aja teman-teman lain untuk berusaha mewujudkan pendidikan tinggi dan ikut serta dalam membangun diri dengan pendidikan. Ada kampus yang bisa direkomendasikan, mulai dari langsung saja nih saya bukan berarti mempromosikan, ada universitas terbuka saja yang memberikan jalan untuk mengakses pendidikan tinggi kepada siapapun. Tidak ada aturan usia, tidak ada tes, semua bisa kuliah, semua bisa belajar dan menempuh pendidikan tinggi di universitas terbuka Serang. Itu bisa menjadi solusi juga. Boleh next. Nah, selanjutnya ada keterbatasan akses modal dan pelatihan. Ini tantangannya ya harus kita sadari bersama, kita harus jeli dan mencari peluang seperti yang saya jelaskan tadi melalui internet, dan juga
kesehatan mental dan tekanan emosional. Nah, ini yang ingin saya jelaskan bahwa untuk kesehatan mental dan tekanan emosional itu kita harus belajar untuk merefleksikan diri, menerima keadaan, dan melatih diri kita untuk senantiasa mengelola emosi dan menjadi pribadi yang baik serta sabar dan bermoral tentunya. Kalau misalkan teman-teman sedang merasakan sesuatu atau ingin sharing, saya juga membuka ini. Saya juga membuka peluang untuk kolaborasi atau sharing untuk kesehatan mental ini dan tekanan emosional. Boleh silakan untuk hubungi saya juga di Instagram, follow Instagram saya, itu sangat membuka sekali. Nah, juga ada tidak sesuainya keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak juga yang mengatakan ada yang salah jurusan, nggak apa-apa, lanjutin aja dulu belajar. Kalau memang tidak sesuai, ya boleh ikut pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada banyak juga kok solusinya meningkatkan atau mengintegrasikan kebutuhan industri dalam kurikulum pendidikan. Sekarang sudah ada kurikulum Merdeka, ini yang bisa kita ikuti dan bebas menyesuaikan dengan keterampilan dan minat kita sendiri begitu. Oke. Nah, langkah-langkah konkretnya apa untuk mengatasi tantangan ini? Mulai dari penguatan kebijakan pendidikan dan pelatihan, terus kemitraan strategis, pemberdayaan komunitas lokal, diversifikasi program perusahaan, pembentukan forum pemuda, bahkan penyuluhan dan informasi. Mulai yang dari sederhana mungkin penyuluhan dan informasi, kita sendiri harus memberikan semangat, saling memberikan support antar pemuda dan menyadarkan diri lah untuk sama-sama belajar dan meningkatkan kualitas diri begitu, dengan mengikuti berbagai pelatihan dan yang lainnya. Boleh next? Nah, ada juga pelatihan keterampilan emosional ini yang mesti kita garis bawahi di tengah maraknya kasus bunuh diri dari kalangan pemuda-pemudi yang saya lihat di televisi atau mungkin di sekitar saya juga di Provinsi Banten itu ada banyak sekali. Ini menjadi PR kita bersama untuk sama-sama saling menguatkan. Untuk pemuda-pemudi di Indonesia, yuk kita sama-sama saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan, saling memberikan dukungan emosional, supaya kita bisa sama-sama menjalani ini semua, menjalani prosesnya, kita kuatkan mental kita jaga stamina kita untuk menyongsong Indonesia maju, untuk menyongsong Indonesia emas 2045 tentunya. Boleh next. Nah, untuk terakhir saya ingin memberikan sedikit hal yang sudah saya pegang selama ini untuk teman-teman pemuda-pemudi di Indonesia dalam menyongsong diri dan membentuk diri atau pribadi yang lebih baik. Kita harus yakin bahwa kita ditugaskan untuk senantiasa berusaha, senantiasa untuk belajar sampai kapanpun, karena kita harus sadar bahwa akan selalu ada rahasia dalam hidup yang tidak akan pernah bisa kita mengerti, dan semua itu harus kita jalani dengan penuh kesadaran dan sepenuh hati tentunya. Mungkin untuk sharing lebih banyaknya kita ngobrol-ngobrol saja, kita sharing saja, sementara itu yang mungkin bisa saya sharing atau bagikan. Terima kasih untuk teman-teman pemuda-pemudi dari saya Riki Baduy. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, luar biasa ini, luar biasa, Rifki. Ini sharing yang sebetulnya nanti dengan diupload jadi nanti di YouTube atau di TikTok atau di medsos yang lain. Ini kesempatan yang luar biasa bagi para pemuda, ya, bahwa berbagai tantangan, ya, berbagai tantangan itu selalu ada. Kalau tadi diantaranya ada misalnya ada peraturan pembatasan umur, ya, pembatasan umur tadi kan ada 25 atau apa, salah satu aturan itu. Nah, ini aturan ini mungkin suatu ketika ditinjau kembali yang bahwa pemuda itu memang bisa lebih cepat. Gitu. Pemuda itu bisa lebih cepat. Bahkan yang namanya anak-anak gifted, yang namanya anak-anak gifted itu bisa lebih cepat dari sebayanya, lebih cepat dari sebayanya. Kenapa saya itu kadang-kadang cemburu kenapa sampai pemerintah belum memfasilitasi, termasuk pemuda-pemuda ini tadi. Walaupun usaha pemerintah sudah
sangat hebat ya, kalau dibandingkan dengan negara lain ya, sudah bagus, menporanya itu sudah bagus, usahanya juga bagus. Bagaimana menangani para pemuda? Seperti yang tadi kamu sampaikan di dalam program ini tadi adalah sebetulnya pemerintah itu sudah memfasilitasi. Hanya kadang-kadang karena di sekitar pemuda itu lebih banyak gangguan, ya. Tadi kan mulai ada gejala. Gejalanya apa? Banyaknya gejala para pemuda yang mentalnya terganggu dengan banyak bunuh diri tadi, statistik data. Dan ini memang terjadi di negara manapun. Makin tinggi kompetisinya, makin hebat angka itu data. Misalnya kompetisi seperti di Jepang itu tinggi, angka bunuh diri. Korea Selatan juga tinggi, kompetisinya tinggi. Ketika kompetisinya tinggi itu banyak yang frustasi atau banyak yang apa. Makanya tadi Rifki menawarkan suatu mental health, gitu, kesejahteraan mental. Kalau ada dari segi agama itu bisa mengikuti di apa pengajian-pengajian. Ya. Pengajian itu mestinya juga mengajak para pemuda ini untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan selain usaha keras, bekerja, belajar. Ya. Bukan hanya belajar, bekerja terus menambah pengetahuan, menambah skill, menambah kolaborasi tadi. Jadi kalau di sekitar menawarkan perlunya kolaborasi, memang benar, nggak ada manusia ingin maju itu hanya sendirian sendiri di rumah saja nggak. Kita harus bekerja sama, memanfaatkan apa yang ada. Nah, sekarang media-media itu termasuk yang kita bicarakan itu misalnya saja kantor kita bisa terbuka itu kan luar biasa jasanya kepada Republik Indonesia. Jadi itu tanpa kita mendukung apa yang sudah diprogramkan pemerintah, apa yang diterbangkan universitas, kita itu support saja, termasuk mengajak ini kuliah itu biayanya mahal loh, ada yang lebih kurang mahal, ada yang kurang mahal. Karena ini sampai sebetulnya beasiswa itu selalu ada, beasiswa itu ada, memang ada syaratnya, ya mesti ada seleksi kan, ada seleksi juga. Maka nanti kalau juga apakah ada sampai ke luar negeri, di luar negeri itu coba dibuka di website kedutaan besar, ya kedutaan besar kalau mau ke Amerika ya sudah US Embassy Jakarta sudah. Coba di googling saja US Embassy Jakarta. Langsung bahasa Indonesia saja. Langsung ambil yang bahasa Indonesia. Terus maka dicari apa? Oh cari apa? Sekolah ke Amerika. Sekolah Amerika itu syaratnya apa? Nah di situ akan kelihatan muncul juga itu beasiswa ke Amerika. Yang paling sederhana untuk anak-anak muda ini itu ada yang namanya exchange student. 1 tahun, lumayan 1 tahun gratis. Ya jangan melihat 1 tahun apa cuma 1 tahun. Barangkali sebelum 1 tahun kamu tuh malah tinggal di sana seterusnya. Nggak pernah kembali. Nah, ini kisah nyata. Jangan dunia ini kok saya kan orang apa Serang, saya orang Banten, saya harus di Banten ya. Dunia ini untuk kita, planet bumi ini untuk manusia. Jadi jangan-janganlah pemuda itu berpikiran, para pemuda ini berpikiran bahwa apa? Ya memang dulu orang tua itu ada juga ya pepatah ya. Kalau saya orang Jawa itu bilang, mangan kumpul. Itu pepatah dulu. Dan sekarang ini nggak pas juga gitu loh. Jadi harus kumpul dengan orang tua, harus tidak boleh berpisah. Orang tua sekarang sudah waktunya melepaskan anaknya untuk belajar, untuk berkolaborasi. Tadi kata kolaborasi, bagaimana? Oh nggak boleh orang tua, Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Katanya takut diganggu ini takutnya. Tidak ada dimanapun yang namanya kecelakaan, dimanapun maut, dimana saja bisa ya. Di kamar mandi juga bisa kita sakit, di tempat tidur bisa sakit, di jalan kita bisa sakit. Ya. Tapi kenapa kita takut? Jadi kita itu sebagai pemuda tidak boleh itu. Rasa penakut itu sudah nggak boleh. Jadi jiwa-jiwa pemberani itu sudah harus dibangkitkan tadi itu yang mental tadi itu. Bagaimana bisa memberikan semangat jadi penakut jadi lebih pemberani? Ya, kadang-kadang ada diberi pelatihan bela diri saja juga, ada tambahan. Itu yang namanya skill. Tidak berarti bahwa, waduh, anakku diajar bela diri, ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Cowok, cewek, laki, perempuan, pemuda boleh latihan. Suatu ketika itu ada perlunya. Jangan suatu ketika ada seseorang yang apa, kayaknya itu tahu-tahu mukulin temannya, terus kamu hanya nonton. Namanya dipukulin kamu tonton. Enggak benar. Itu ajaran mana itu? Ajaran mana? Bisa nggak dihentikan yang mukul tadi? Kalau nggak bisa ya dilawan sekali gitu loh. Jadi kita itu diajak baik-baik enggak. Kenapa kamu memukul? Ada nggak masalahnya? What is problem? Jadi janganlah pemuda-pemudi itu takut ini, takut itu. Nah, orang tua juga begitu. Orang tua itu kadang-kadang, nanti kalau kesana gimana ya? Kalau kesana gimana ya? Inilah kasih sayang. Bedanya kasih sayang zaman dulu dengan kasih sayang sekarang. Kasih sayang sekarang itu kalau anaknya ingin maju harus sekolah. Aduh, kalau lagi jangan jauh-jauh, di sini saja lah. Nah, ini kasih sayang, tapi tidak membuat anak maju. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh nanti saja gimana kalau rindu? Nah, belum sudah begini. Jadi ini sambil ngomong-ngomong begini ya, jadi para pemuda-pemudi semua saya ini juga begini, ini bukan berarti saya dulu itu anaknya orang kaya, enggak. Saya bisa begini itu adalah pertama doa dari guru-guru saya kali ya, doa dari guru-guru saya, doa orang tua saya sudah pasti gitu ya. Nah, dan juga ini kebaikan guru-guru kita dulu. Kalau kita nggak punya guru itu bagaimana kita bisa baca tulis? Tidak bisa. Ya itulah kita itu kadang-kadang walaupun sudah sukses jangan lupa ya ada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Ya, gitu. Jadi hal-hal ini tadi saya katakan tadi ini sekaligus sebetulnya sama-sama sharing ya. Kadang-kadang dilihat dari pemuda-pemudi, tetapi juga kita jadi orang tua. Jadi orang tua itu ya tadi itu kalau ingin anak-anaknya ingin lebih maju kita lebih bagus, lebih membuka diri, memberi kesempatan. Coba kalau ini tadi barangkali Rifki mau menyimpulkan dalam 1-2 menit. Baik, kalau dari saya pribadi simpelnya adalah kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia jangan mengkerdilkan diri,
kita punya banyak peluang, kita punya banyak kesempatan untuk mengembangkan, untuk mengupgrade dan membentuk diri kita menjadi pribadi dan orang yang lebih baik dengan segala bentuk perubahan yang ada untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi teman-teman, ayo mulai dari sekarang kembangkan diri Anda, ajak kolaborasi, semangat dan beri support kepada siapapun pemuda-pemudi yang Anda temui. Kita sama-sama dan kita saling bergandengan tangan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak cucu semuanya. Ini contoh-contoh yang baik di depan saudara. Ini adalah contoh yang baik. Jadi tidak bisa keberhasilan itu tanpa usaha. Jangan mengkerdilkan diri tadi. Mengkerdilkan diri ya kalau kita itu tidak berani yang menjangkau yang lebih besar, kita tidak akan pernah maju. Ya, kita akan tidak pernah maju. Tapi saya teringat dulu ada waktu sekolah. Ya, dan sekolah itu berat. Dulu waktu SD saya dulu masih di Kertosono, Jawa Timur. Ya, SMP, SMA saya di sana. Baru saya dulu kuliah namanya sekolah guru. Sekolah guru dulu namanya IKIP. Ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi saya ngambil fisika. Ternyata fisika itu karena suka, nggak disukai orang. Makanya kalau ada seleksi ke luar negeri saya menang. Karena menang bahasa. Nah, ternyata selain saya menang bagus fisikanya, saya bagus di bahasa. Jadi banyak kesempatan. Termasuk kesempatan saya pertama itu ke Houston, Texas. Houston, Texas. Alhamdulillah ini berkat Piala Republik. Jadi kalau saya ini kemana-mana, ini bendera saya. Saya bawa kemana-mana. Karena saya di sekolahan Republik. Nah, bagaimana apa yang pernah saya terima itu juga kalian terima. Republik itu jatah uangnya besar. Ya, jatah uangnya besar. Itu ada pundi-pundi keuangan untuk anak-anak yang semangat. Bagi yang tidak mau nggak apa-apa, itu ada uang sudah ada. Uang tidak ada. Menteri kita keuangan itu luar biasa itu menyediakan dana-dana pundi-pundi keuangan. Tapi itu juga berasal dari rakyat Indonesia. Jadi kita harus berjanji, harus sukses. Tapi jangan lupa kepada Republik Indonesia. Jadi Pak Suraman itu walaupun sudah pensiun, sudah pensiun, masih ingat juga dengan Republiknya. Masih ingat dengan bagaimana mengajak anak-anak muda, mengajak untuk bangkit. Tidak perlu hanya di Banten, kalau perlu mau ke Jakarta, mau ke Amerika. Ya, kenapa? Why not? Dua anaknya Dahlan Isam itu kan orang kaya. Tapi anak-anak itu di Amerika semua dua-duanya. Mulai SMP itu. SMP sudah pergi ke Amerika, nggak balik sampai sekarang. Gitu loh. Tapi gimana? Nggak apa-apa. Ini dunia kita. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Turki, Jerman, Prancis, Australia, itu planet bumi. Kita boleh hidup di planet manapun. Ingat. Jadi definisi itu kalau saya itu suka apa? Saya suka kemanapun. Makanya saya ambil di US ini karena ada satu. Kemanapun saya bisa pergi. Kemanapun saya bisa pergi dengan status US. Jadi ini saudara-saudara sekalian. Jangan bawa orang yang dulu pernah seperti saya ini, orang tua yang untuk bayar SPP saja nggak mampu. Jadi kalau cerita SPP saya dulu namanya apa ya? Uang kuliah ya, namanya dulu uang kuliah. Uang kuliah saya dulu itu sampai saya lulus itu nggak lunas juga. Akhirnya saya jual sepeda. Itu jual sepeda untuk bayar. Jadi seperti itu. Bukan kalau kebetulan akhirnya saya dapat beasiswa ke British Council, saya dapat University of Houston, saya dapat University of Iowa, sampai diambil juga jadi asisten dosen di profesor di Amerika ini. Itu rezeki saja itu, rezeki saja. Kalau saya termasuk good luck, beruntung, ya, beruntung. Maka saya sering sampaikan kata 7 kali 8 kali lah itu undang bolak balik ke Indonesia Amerika itu gratis semua. Jadi kalau dihitung ada 4 kali dibiayai Indonesia, ada 7 kali dibiayai Amerika itu gratis semua. Saya nggak keluarkan uang. Kenapa? Prestasi, prestasi dan jasa. Ingat, jadi anak para pemuda-pemuda semua itu buka website Amerika, buka website Australia, buka website Arab Saudi. Jadi kalau mau buka website itu ada beasiswa, dan itu kadang-kadang nggak ada yang ngambil. Termasuk dana penelitian yang disediakan filantropis dunia, termasuk Amerika. Jadi kalau mau saya kirim link bagaimana menggunakan aplikasi itu ada dana sekitar 10 miliar rupiah. Dana. 10 miliar rupiah. Bukan uang kecil itu. Itu bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun kalau mau. Terima kasih ya, saya ucapkan. Semoga saja ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.